Seri 7 Senjata adalah karya Gulong pada periode pertengahan karirnya. Meskipun bercorak petualangan ala detektif, seri 7 Senjata mungkin sedikit kurang populer dibandingkan seri Julius Yang dan seri Lu Xiaofeng. Akan tetapi, kami merekomendasikan untuk lebih dulu membaca seri 7 Senjata bagi yang belum pernah membaca karya-karya Gulong atau yang masih kurang memahami bentuk atau situasi di jagat Gulong. Sebab, seperti telah disebut dalam judul, seri 7 Senjata adalah miniatur dari jagat Gulong. Tuan Lin Jingxuan, seorang penulis dan juga teman dari Gulong, dalam bukunya yang berjudul Harapan dan Keadaan Terakhir Gulong, menuliskan penjelasan dari Gulong. Gulong berencana untuk menulis serangkaian cerita pendek. Topiknya adalah era para pendekar. Dia memilih dinasti Ming sebagai latar belakang untuk menulis banyak cerita silat yang ada di era itu. Masing-masing dapat dilihat secara terpisah, tetapi saling terkait satu sama lain. Jika dilihat secara terpisah, ini adalah cerita pendek. Tetapi jika dilihat bersama, ini adalah cerita yang panjang. Ya, jauh sebelum Gulong mengemukakannya, konsep era para pendekar sudah tercermin dalam karya-karyanya yang lain. Seri Julius Yang, Lu Xiaofeng, Pisau Terbang, Xiao Xi Yilang, bahkan sampai cerita-cerita non-serial seperti Pendekar Panji Sakti, Pendekar Baja, Pendekar Binal, Pedang Tuan Muda Ketiga, Golok Bulan Sabit, Pedang Tetesan Air Mata, semuanya mencerminkan konsep era para pendekar. Namun dari semuanya, hanya seri 7 Senjata saja yang paling transparan dalam menggambarkan semua kriteria dari era para pendekarnya Gulong, yakni berlatar waktu di dinasti Ming, ditulis sebagai serangkaian cerita pendek. Setiap episode adalah cerita yang mandiri, masing-masing dapat dibaca terpisah tanpa harus berurutan. Namun, meskipun terpisah, setiap episode memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan setiap keterkaitan membuat kumpulan episode tersebut dapat dilihat bersama-sama sebagai satu kesatuan. Setiap episode seri 7 Senjata bisa dibaca terpisah tanpa harus berurutan. Setiap episode adalah cerita yang mandiri dan tidak tergantung pada episode lain. Di jagat Gulong, konsep penulisan episode mandiri yang serupa adalah seri Julius Yang dan seri dari Lu Xiaofeng. Siapapun bisa membaca seri Julius Yang, misalnya dari episode kelima, atau bahkan dari episode terakhir. Seri Lu Xiaofeng juga sama. Semua orang bisa mulai membaca dari episode yang paling populer, yaitu Duel 2 Jago Pedang. Atau bisa juga mulai dari episode terakhir, Senyum Si Dewa Pedang. Yang menghubungkan setiap episode menjadi satu kesatuan dari seri Julius Yang atau seri Lu Xiaofeng adalah figur protagonis utamanya. Karena setiap episodenya menceritakan petualangan Julius Yang atau Lu Xiaofeng yang menghadapi antagonis yang berbeda-beda. Tapi karena protagonis utamanya dari setiap episode adalah orang yang sama terus-menerus, ini menimbulkan kesan sentralisme. Seakan semua intrik dan konflik berpusat di sekeliling Julius Yang atau Lu Xiaofeng. Namun tidak demikian dengan seri 7 Senjata. Seri 7 Senjata memiliki protagonis yang berbeda di setiap episodenya. Otomatis tidak ada kesan sentralisme, tidak ada kesan bahwa intrik dan konflik dunia persilatan hanya berputar di sekeliling kehidupan satu protagonis utama yang sama. Tetapi memberi kesan bahwa intrik dan konflik dunia persilatan terjadi dimanapun, kapanpun, dan terhadap siapapun. Seri 7 Senjata menggunakan antagonis yang sama sebagai penghubung setiap episode. Tetapi antagonisnya tidak berupa individu, melainkan organisasi. Sebuah organisasi terdiri dari banyak orang. Otomatis, seri 7 Senjata menceritakan tentang intrik dan konspirasi dari anggota Jing Long Hui yang berbeda. Intrik dan konflik yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kepentingan Jing Long Hui di lokasi masing-masing tokoh antagonis. Setiap tokoh yang mewakili organisasi Jin Long Hui
lebih berkesan sebagai alasan kenapa para protagonis seri 7 senjata harus bertualang daripada sebagai pemicu konflik terbuka antara para protagonis dengan Jing Long Hui. Bukan saja tidak ada protagonis yang sama dalam episode seri 7 senjata, malah ada kesan bahwa semua protagonisnya tidak saling mengenal, bahkan tidak pernah saling bertemu satu sama lain. Ini jelas menandaskan bahwa setiap peristiwa dalam episode seri 7 senjata tidak terjadi di tempat yang sama. Antagonis yang mewakili Jing Long Hui juga berbeda-beda. Masing-masing menjalankan kepentingan Jing Long Hui di wilayah masing-masing. Lalu, tanpa diduga, tanpa disengaja, sosok protagonis masuk ke dalam pusaran kepentingan ini, membuat para protagonis terpaksa harus melibatkan diri dalam intrik dan konflik. Berbeda dengan seri Zhu Liuxiang dan Liu Xiaofeng yang terpusat pada Zhu Liuxiang atau Liu Xiaofeng. Memang antagonisnya saja memperlihatkan bahwa di berbagai tempat selalu ada lawan tangguh bagi mereka berdua. Secara tersirat menyatakan dunia persilatan tidak didominasi oleh Zhu Liuxiang maupun Liu Xiaofeng. Konsep dunia persilatan yang dituangkan dalam seri 7 senjata memang agak tidak lazim untuk standar genre cerita silat. Akan tetapi inilah dunia persilatan yang dibayangkan oleh Gulong. Dunia persilatan yang amat dinamis, yang setiap waktu selalu bergejolak oleh pusaran intrik dan benturan konflik yang berbeda. Konsep inilah yang diberi nama era para pendekar. Keistimewaan seri 7 senjata yang terutama adalah alur cerita setiap episode ringkas. Lebih tepat disebut novelet daripada novel. Walaupun ditulis dengan ringkas, Gulong berhasil menciptakan plot yang dibentuk oleh perkembangan situasi yang dihadapi setiap tokohnya, serta reaksi setiap tokoh terhadap perubahan situasi. Gulong menyelimutinya dengan unsur misteri untuk menggugah rasa ingin tahu dari para pembaca. Setiap misteri membawa keanehan, setiap keanehan membawa ketegangan, dan setiap ketegangan memancing hubungan sebab akibat. Di dalam situasi hubungan sebab akibat itu, karakter berbagai tokoh saling menahan maupun saling berbenturan satu sama lain, menciptakan interaksi, konflik, yang memajukan alur cerita dan memberikan penyelesaian yang tidak terduga. Kelihatannya penjabarannya terdengar berat, tetapi seri 7 senjata adalah bacaan yang ringan. Bahkan dalam beberapa segi, seri Zhu Liuxiang dan seri Liu Xiaofeng masih lebih berat dibandingkan seri 7 senjata. Itulah enaknya membaca seri 7 senjata. Nuansa misteri dan ketegangan yang ditimbulkan tidak terlalu berat dan tidak membutuhkan konsentrasi yang melelahkan. Itulah daya tarik dari seri 7 senjata. Seri petualangan ala detektif yang biasanya rumit dan berbelit, diringkas dengan padat, namun tetap memiliki keluasan deskripsi dan narasi untuk menjelaskan kompleksitas masalah. Siapapun yang membaca keseluruhan seri 7 senjata, niscaya akan menemukan satu keunikan yang tidak terdapat dalam seri-seri Gulong lainnya, yakni nuansa setiap episodenya tidak sama. Pedang abadi bernuansa jenaka, bulu merak bernuansa tragedi, golok kumala hijau bernuansa romantis, gelang perasa bernuansa ganas, tombak raja bernuansa idealis, kait perpisahan bernuansa heroik. Ini memperlihatkan keterampilan Gulong untuk meramu suasana-suasana tersebut. Namun, keunikan terbesar dari seri 7 senjata adalah meskipun menggunakan kata senjata, ternyata tidak ada satupun dari episode seri 7 senjata yang benar-benar menceritakan tentang senjata yang digunakan para tokohnya. Seri 7 senjata tidak membicarakan tentang benda mati yang disebut senjata. Sebaliknya, seri 7 senjata membicarakan tentang senjata psikologis. Senjata yang hidup selama manusianya masih hidup. Senjata yang tidak berbentuk, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat disentuh,
tetapi dapat dirasakan oleh semua orang. Episode Pedang Abadi menceritakan tentang senjata tawa. Kemampuan untuk bisa tertawa di tengah tekanan masih jauh lebih baik daripada kemampuan menggunakan pedang. Episode Bulu Merak menceritakan tentang rasa percaya diri. Seseorang boleh saja kehilangan senjata pusakanya, boleh saja kehilangan semangat bertempurnya, tetapi selama dia tidak kehilangan rasa percaya diri, dia tidak akan hancur. Goloku Mala Hijau menceritakan tentang kejujuran. Hanya orang yang jujur yang akan dipercaya orang lain, sehingga hanya orang jujur yang akan selalu diikuti oleh keberuntungan. Meskipun mungkin saja bukan keberuntungan seperti yang diharapkannya, tetapi orang jujur akan selalu memiliki keberuntungan. Senjata dalam gerang perasa adalah kebencian. Ini adalah senjata yang amat kuat, sekaligus amat menakutkan. Kebencian dapat memicu seseorang untuk menghancurkan. Sayangnya seringkali bukan hanya menghancurkan musuh dan lawan yang dibenci, tetapi sekaligus juga menghancurkan diri sendiri. Senjata dalam tombak raja adalah keberanian. Selama seseorang masih memiliki keberanian, berani bertahan hidup dan berani mengambil resiko, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak dapat diatasinya. Kait perpisahan bukan menceritakan tentang perpisahan ataupun senjata berbentuk kait, melainkan semangat pantang menyerah. Selama seseorang masih belum menyerah, masih mau berjuang demi kehidupannya, selama itu juga dia belum kalah. Bisa dilihat, seri 7 senjata tidak didominasi oleh satu macam nuansa emosi. Setiap episode seri 7 senjata memiliki nuansa emosi yang berbeda satu dengan yang lain. Episode yang berbeda, dengan protagonis dan antagonis yang berbeda, dengan intrik dan konflik yang berbeda, dengan nuansa yang berbeda, namun terhubung sebagai satu kesatuan. Semua ciri-ciri ini menunjukkan bahwa dalam lingkupnya sendiri, seri 7 senjata adalah miniatur dari jagat Gulong. Dalam lingkup yang lebih luas, seri 7 senjata adalah bagian dari jagat Gulong. Seri 7 senjata terhubung dengan seri Lu Xiaofeng melalui Bai Li Changqing, terhubung dengan seri pisau terbang melalui kakek dan cucu dari Xiu Fengwu dan Xiu Shujing, terhubung dengan seri Xiao Xi Yilang melalui Zhu Bai Shui, terhubung dengan pedang tetesan air mata melalui Empu Xiao Daxi. Tetapi bahasan mengenai setiap keterhubungan ini akan dibuat dalam video terpisah. Sekarang, adakah yang memperhatikan bahwa seri 7 senjata sebenarnya hanya terdiri dari 6 episode? Kalian bisa hitung lagi jumlah episode yang disebutkan di atas. Pedang Abadi, Bulu Merak, Goloku Mala Hijau, Gelang Perasa, Tombak Raja, Kait Perpisahan. Inilah misteri sekaligus daya tarik terbesar dari seri 7 senjata bagi banyak fans Gulong. Kenapa diberi judul 7 senjata jika hanya ada 6 episode? Kemudian, yang manakah senjata atau episode yang ketujuh? Kami akan membahasnya di video yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video lainnya.